Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Percayakah kita bahwa keadilan itu berasal dari Tuhan? Ya, keadilan itu berasal dari Tuhan. Lalu apa buktinya? Nah, firman Tuhan pada Minggu Judika hari ini mempersiapkan kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah sumber keadilan bagiku, bagi adik-adik, dan bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah menyatukan kami dalam persekutuan dengan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat untuk memahami kehendak Tuhan. Amin. Hari ini, Minggu 6 April 2025, dengan tema Tuhanlah sumber keadilanku, dari bahan Alkitab, Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Adik-adik, seorang penyanyi di rumah Tuhan dibuang atau diasingkan ke negeri yang sangat jauh oleh karena adanya penjajahan. Di tempat pembuangan atau pengasingan itu tidak ada rumah Tuhan. Si penyanyi rumah Tuhan itu sangat rindu berada dalam rumah Tuhan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ketika ia mencari-cari rumah Tuhan dan bertanya ke sana kemari, orang-orang menunjukkan kepadanya, "Itu rumah Tuhan. Pergilah." Ada juga yang bilang, "Ini rumah Tuhan. Datang dan masuklah." Tapi ternyata tempat itu adalah rumah berhala
atau rumah setan. Orang-orang menipunya, orang-orang berbuat curang agar bisa ikut bernyanyi dalam rumah berhala mereka. Dia pun menjadi sangat sedih. Ia menangis dan mulai menjadi gelisah. Dalam rasa sedihnya ia berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Katanya, "Tuhan, hanya Engkau pertolonganku. Tolonglah aku. Banyak orang yang tidak jujur ingin membawa aku jauh dari rumah Tuhan. Berilah keadilan kepadaku. Aku benar-benar ingin dalam rumah Tuhan. Janganlah kiranya orang-orang ingin membawaku jauh dari rumah Tuhan. Tapi ya Tuhan, suruhlah orang membawaku ke rumah Tuhan. Di sana aku akan memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur, dan bersuka cita." Demikian dia berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Tapi kemudian, setelah itu, ia pun berkata dalam hatinya, "Untuk apa aku sedih? Aku tidak mau menangis lagi. Aku juga tidak mau gelisah lagi. Aku mau menunggu Tuhan menolongku. Ya, dan pasti segera ia akan datang, karena Dia adalah Allahku." Wah, adik-adik, terbukti kan bahwa Tuhan itu memberi keadilan kepada si penyanyi rumah Tuhan itu. Ia tidak sedih lagi. Setelah ia berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, ia tidak menangis lagi. Tetapi ia sudah mau menunggu dan berharap pada pertolongan Tuhan. Tuhan itu adil kan, adik-adik? Nah, adik-adik juga pernah merasakan bahwa Tuhan itu adil kan? Suatu hari, Dina dan adiknya Riko mendapat kue dari ibu mereka. Dina lebih besar, jadi dia ingin mengambil potongan yang lebih besar. Tapi ibu berkata, "Dina, kalau kamu yang membagi kue, biarkan Riko adikmu yang memilih dulu." Dina akhirnya memotong kue dengan adil, karena tahu bahwa Riko akan memilih lebih dulu. Nah, adik-adik, dari peristiwa itu kita dapat belajar bahwa keadilan berarti membagi sesuatu dengan cara yang benar dan tidak mementingkan diri sendiri. Begitulah Tuhan mengajar kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu keadilan kita. Tuhan itu keadilanku, keadilan bagi adik-adik, dan kita semua. Selain itu, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan atau merasa takut, kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa. Kita meminta terang dan kebenaran Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Dan jangan berputus asa, jangan mau jadi tertekan, dan jangan mudah menyerah. Tuhan pasti akan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu adil dan penuh kasih. Engkau mengajarkan kami untuk hidup jujur dan tidak curang. Ajarlah kami untuk selalu berbagi dengan teman-teman kami, agar tidak ada yang merasa sedih atau kekurangan. Bantu kami untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mau menolong mereka yang membutuhkan. Jika kami melihat ada teman yang kesulitan, ajarlah kami untuk berbagi dengan hati yang tulus, karena kami tahu bahwa Engkau suka dengan anak-anak yang murah hati. Tuhan, tolonglah kami supaya selalu berbuat adil, tidak mengambil hak orang lain, dan selalu berkata jujur dalam setiap keadaan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber keadilan, dan Engkau akan memberkati kami saat kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Waktunya aktivitas. Untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat kubus doa ya adik kakak sekolah minggu. Isi doanya tentu sesuai dengan doanya pemazmur, sesuai dengan teks yang kita baca tadi.
Langkah pertama, mari kakak-kakak sekolah minggu menyiapkan jaring kubus seperti ini. Untuk mempermudah, boleh di-print atau diambil dari Google yang siap cetak ya, adik kakak sekolah minggu. Tapi untuk kelas besar rasanya lebih baik digambar sendiri. Nah, kemudian siapkan juga kertas dengan pola love atau pola lingkaran bebas agar lebih variatif. Lalu di setiap pola love nanti akan kita tuliskan berbagai doa yang dimintakan oleh pemazmur sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Nah, saya ada mencatat 6 seperti ini. Adik kakak silahkan temukan sendiri dari teks ya. Langkah selanjutnya, mari tempelkan setiap isi doa ini pada bagian sisi kubus. Seperti ini. Setelah semua direkatkan, langkah terakhir tentu membentuk dan merekatkan jaring kubus ini menjadi bangun ruang kubus yang sempurna. Mari kita rekatkan. Nah, begini hasilnya setelah direkatkan. Ingat ya adik-adik, topik doanya pemazmur bisa jadi topik doamu juga ketika kamu mengalami ketidakadilan, kecurangan, atau kesulitan. Kamu boleh berdoa seperti pemazmur berdoa. Selamat mengerjakan adik kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Salam.